ke Afrika bersama Afgan. Cuacanya panas membuat lelah. Matematika dengan Pak Irfan tentu mudah tanpa masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan distribusi binomial. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal-soal latihan distribusi binomial, kita perhatikan teori dan rumus-rumus berikut ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selain itu, kamu juga harus mengetahui bahwa distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang pada suatu percobaan yang dikenal sebagai percobaan binomial. Nah, ini adalah syarat-syarat percobaan binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak N kali. Yang kedua, hanya menghasilkan dua kemungkinan untuk setiap percobaan. Contohnya berhasil atau gagal. Yang ketiga, hasil percobaan harus independen atau saling bebas. Yang keempat, besarnya peluang untuk masing-masing kemungkinan pada setiap percobaan harus sama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah berapa? Nah, dari soal ini dadunya dilemparkan sebanyak 4 kali, berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian munculnya mata dadu berkelipatan 3, ini kita sebut kejadian A, yaitu ada 3 sama 6, sehingga banyaknya kejadian A, kita tuliskan ada 2. Berarti kita dapatkan peluang kejadian A adalah sama dengan 2/6 atau 1/3. Ini yang sering disebut dengan alfa. Berarti peluang kejadian A komplement itu bisa dituliskan 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Nah, kamu perhatikan yang diminta adalah munculnya mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali. Berarti ini X-nya sama dengan 2. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan rumus P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Sama dengan, ya, ini adalah kombinasi NX, ya. Kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Oke, kita ganti. P dalam kurung X sama dengan 2, ya, sama dengan kombinasi 2 dari 4. Kemudian alfanya kamu ganti jadi 1/3 pangkat 2. Kemudian ini jadi 2/3 pangkat 4 min 2. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini kan menjadi 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Ini menjadi 1/9 dikali 4/9. Oke, berarti ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi 6, ya, dikali 1/9 dikali 4/9. Atau bisa kita tuliskan, nah, kita ubah dalam bentuk desimal, itu menjadi 0,2963. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Andri mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Peluang Andri menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah berapa? Nah, kamu perhatikan di sini ada 10 soal ya yang akan dikerjakan oleh Andri. Berarti kita tentukan N-nya sama dengan 10. Kemudian dalam menjawab pilihannya cuma 2, yaitu benar, salah. Berarti ini peluang kejadian A-nya kita bisa tuliskan sama dengan 1/2 atau alfanya, gitu ya. Kemudian berarti 1 min alfanya bisa kita tuliskan 1 dikurang 1/2, yaitu 1/2 juga ya. Nah, kemudian diminta peluang Andri menjawab dengan benar sebanyak 6 soal. Nah, ini adalah X-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kita gunakan rumus, jangan lupa P dalam kurung X sama dengan X, ya, sama dengan kombinasi NX, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Nah, kita ganti nilainya. P, X sama dengan 6, berarti di sini kombinasi 10, 6, gitu ya. Kemudian alfanya kamu ganti 1/2 pangkat 6, ya. Kemudian 1/2, 10 dikurang 6. Oke, berarti kita selesaikan. Ini menjadi 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial
ini dikali 1 per 2 pangkat 6 dikali 1 per 2 pangkat 4. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 210 dikali 1 per 64 dikali 1 per 16, ini sama dengan 0,2051. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Berarti sisanya kelereng yang lain adalah 5. Dari kantong tersebut diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan, kelereng dikembalikan lagi. Peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali ada berapa? Nah, dari soal ini kita perhatikan pengambilannya itu sebanyak 5 kali. Berarti kita tentukan N-nya sama dengan 5. Kemudian yang diminta adalah kelereng biru sebanyak 3 kali ya. Berarti ini X-nya sama dengan 3. Nah, kamu perhatikan ya, dari 8 kelereng terdapat 3 kelereng biru. Berarti peluang kejadian munculnya kelereng biru atau peluang A itu adalah 3/8. Atau ini adalah alfanya. Maka bisa kita tentukan 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 3/8. Ini sama dengan 5/8. Oke, berarti bisa kita gunakan sekali lagi rumus P, X sama dengan X ya. Kombinasi dari NX, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi P dalam kurung X sama dengan 3 ya. Kemudian kombinasi 5, 3, alfanya kamu ganti jadi 3/8 pangkat 3, 1 min alfanya itu 5/8 ya, 5 dikurang 3. Berarti kalau kita lanjutkan jadi 5 faktorial per ya, 2 faktorial kali 3 faktorial, ini 27 per 512 dikali 25 per 64. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 10 dikali 27 per 512 dikali 25 per 64. Ini nilainya sama dengan 0,2060. Oke, berarti pilihan yang benar adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 40% yang lolos. Dari peserta tes tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 20 orang. Peluang sampel terdiri dari peserta lolos sebanyak 5 orang adalah berapa? Nah, dari soal ini kita tentukan ya, yang diambil sampelnya ada 20, berarti N-nya itu 20. Diharapkan ada 5 orang yang lolos, berarti X-nya sama dengan 5. Kemudian ini 40% adalah peluang yang lolos, berarti peluang kejadian A sama dengan 40% atau 0,4. Berarti ini adalah alfa, 1 min alfanya berarti 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Oke, kita gunakan rumus P dalam kurung X sama dengan X, berarti NX gitu ya, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kalau kita ganti P, X sama dengan 5, ini kombinasi 25, alfanya kamu ganti 0,4 pangkat 5 ya, dikali 1 min alfanya 0,6 pangkat 20 dikurang 5. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan 20 faktorial per 5 faktorial kali 15 faktorial. Nah, ini nilainya adalah 0,01024 dikali nilainya 0,00047. Berarti kalau kita sederhanakan akan mendapatkan nilai 0,000
0,0746. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Sekeping koin dilempar 5 kali. Kemudian peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak tepat 3 kali. Nah, dari soal ini kita identifikasi, berarti N-nya itu sama dengan 5, kemudian X-nya sama dengan 3. Nah, peluang munculnya sisi gambar pada sekeping koin itu peluang A itu pasti 1/2. Ini disebut alfa. Berarti 1 min alfanya adalah 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita gunakan rumus P. X sama dengan X, gitu ya. Kemudian NX, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kalau kita tuliskan P X sama dengan 3, ini berarti menjadi kombinasi 53, alfanya kamu ganti dengan 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 5 min 3. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, ini menjadi 1/8 dikali 1/4. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 10 dikali 1/32 atau sama dengan 10/32. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah berapa? Oke, dari soal ini kita identifikasi ya. Nah, peluang dia dapat menahan tendangan 3/5. Berarti kita tulis peluang A atau alfa ini sama dengan 3/5. Berarti 1 min alfanya sama dengan 1 dikurang 3/5, yaitu sama dengan 2/5. Oke. Nah, banyak tendangan yang dilakukan itu adalah 5. Berarti N-nya sama dengan 5 dan dia diminta menahan 3 kali tendangan. Berarti X-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan rumus P X sama dengan X gitu ya. Kombinasi NX, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Oke, ini kalau kita lanjutkan, kita tuliskan menjadi P dalam kurung X sama dengan 3, kemudian kombinasi 5, 3, alfanya kita ganti menjadi 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 ya, pangkat 5 min 3. Berarti ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini dikali 27/125 dikali 4/25. Berarti kalau kita sederhanakan nilainya menjadi 216/625. Oke, jadi pilihan tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali lemparan 2 buah dadu adalah berapa? Kamu perhatikan yang diminta adalah mendapatkan 1 kali. Berarti ini X-nya sama dengan 1. Kemudian ada 3 kali lemparan. Berarti N-nya sama dengan 3. Yang diminta adalah jumlah angka 7. Ya. Kamu perhatikan jumlah angka 7 ya dari 2 dadu itu adalah bisa kita tuliskan ya 1,6, kemudian 6,1, 2,5, kemudian 5,2, kemudian 3,4 dan 4,3 ya. Berarti NA-nya ada sebanyak 6. Berarti kita dapatkan peluang kejadian A atau alfanya ini sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Oke, berarti bisa kita dapatkan 1 min alfanya adalah 1 dikurang 1/6 atau sama dengan 5/6. Oke, kita selesaikan. Kita gunakan rumus P dalam kurung
X sama dengan X, sama dengan kombinasi NX gitu ya. Kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Nah, kita ganti P dalam kurung X sama dengan 1, ya, sama dengan kombinasi 31, alfanya kamu ganti menjadi 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 min 1. Berarti kalau kita lanjutkan, 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, ini dikali 1/6 dikali 25 per 36. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 3 dikali 1/6 dikali 25 per 36, ini sama dengan 25 per 72. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Probabilitas seorang bayi belum diimunisasi rubella adalah 0,2 ya. Kemudian pada suatu hari terdapat 4 bayi di suatu puskesmas. Peluang terdapat 3 bayi yang belum diimunisasi rubella dari 5 bayi tersebut adalah berapa? Nah, kita perhatikan dari soal ini kita bisa dapatkan ya, ini probabilitasnya, berarti peluang kejadian A-nya itu adalah 0,2. Ini adalah alfanya. Maka kita dapatkan 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Oke, sekarang kamu perhatikan, nah, ada 4 bayi, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, peluang 3 bayi yang belum diimunisasi. Berarti kita tuliskan di sini X-nya adalah sama dengan 3. Oke, berarti kita gunakan rumus P, X sama dengan X gitu ya. Kemudian kombinasi NX, jangan lupa alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kita lanjutkan P dalam kurung X sama dengan 3, sama dengan kombinasi 4, 3. Alfanya kamu perhatikan 0,2, ini pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 4 min 3. Nah, ini kita lanjutkan menjadi 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 0,008 dikali 0,8. Berarti kita sederhanakan menjadi 4 dikali 0,008 dikali 0,8. Kita dapatkan sama dengan 0,0256. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah berapa? Oke, kita perhatikan. Nah, ini kita tentukan peluangnya ya. Nah, 1 dari 5 orang. Berarti peluang kejadian A-nya itu adalah 1/5. Nah, ini disebut alfa. Maka kita dapatkan 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 1/5 ya, sama dengan 4/5. Oke, kemudian kita perhatikan, nah, jika dipilih 10 orang, berarti ini adalah N-nya sama dengan 10. Nah, diminta peluang 3 diantaranya, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, kita gunakan rumus P, nah, dalam kurung X sama dengan X, nah, kombinasi NX, kemudian alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Nah, kita ganti P dalam kurung X sama dengan 3, berarti di sini adalah kombinasi 10, 3, alfanya kamu ganti, yaitu 1/5 ya, pangkat 3, kemudian 4/5, nah, pangkat 10 dikurang 3. Oke, kita lanjutkan, ini menjadi 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial. Nah, 1/125.
Nah, ini 4 pangkat 7 bisa kita tuliskan 16.384. 5 pangkat 7 adalah 78.125, gitu ya. Nah, nanti kamu bisa sederhanakan ini menjadi 120, tetap ini 1/125 ya, dikali 16.384 per 78.125. Berarti nilainya sama dengan 0,201. Pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal distribusi binomial telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.